Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Be honorable to the lecturers and all our friends who have come in today's seminar for accepting the invitation. Before we begin, let me introduce myself briefly. I am Dewi Sristiana, number study D101181311, and I am student of Waterfront City Planning and Development Laboratory. Today, I'm going to be presenting my final project about strategy for the development of seaweed cultivation area in the metropolitan area case study, Tanah Lili District North Regency, supervised by Mr. Insinyur Mukti Ali STMT PhD and Mrs. Sri Alia Ekawati STMT. Please let me begin my presentation today in Bahasa. Langsung saja, adapun outline pada pembahasan kali ini terdiri atas latar belakang, tujuan penelitian, lokasi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pikir, metode penelitian, pertanyaan penelitian pertama, pertanyaan penelitian kedua, dan penutup. Adapun latar belakang penelitian ini berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar kedua setelah Tiongkok dengan volume ekspor pada tahun 2020 mencapai 195.574 ton dengan nilai sebesar 279,58 juta US dollar. Kecamatan Tanah Lili ini merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan sebagai kawasan metropolitan dengan komoditas unggulan adalah rumput laut. Kecamatan Tanah Lili ini memiliki potensi hasil rumput laut yang tinggi, namun belum dilengkapi oleh infrastruktur kegiatan budidaya yang memadai. Adapun berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini yang pertama mengidentifikasi potensi dan permasalahan dalam kawasan budidaya rumput laut di Kecamatan Tanah Lili. Yang kedua, mengusulkan strategi pengembangan kawasan budidaya rumput laut dalam kawasan metropolitan di Kecamatan Tanah Lili. Adapun untuk lokasi penelitian sendiri, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanah Lili dengan fokus lingkup wilayah pada dua desa, yaitu Desa Munte dan Desa Poreang. Untuk tinjauan pustaka sendiri, berdasarkan Kepmen KP nomor 18 tahun 2011 tentang pedoman umum metropolitan, kawasan metropolitan memiliki karakteristik yang pertama, suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolah, pemasar, dan kegiatan usaha lainnya seperti jasa dan perdagangan. Yang kedua, mempunyai sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi, menampung dan memperkerjakan sumber daya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya, serta mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya. Adapun infrastruktur kawasan budidaya rumput laut secara umum terdiri atas penyediaan kebun bibit, sarana penjemuran, gudang penyimpanan, sarana pengangkut, ruang pencucian dan laboratorium, industri pengolahan, pembuangan limbah, akses jalan, ketersediaan jaringan listrik, serta ketersediaan air bersih. Adapun metode budidaya rumput laut dapat dilakukan dengan pembibitan dan pembesaran, di mana pembibitan ini memiliki dua metode, yaitu kultur jaringan serta kebun bibit. Untuk pembesaran sendiri memiliki 6 metode. Yang pertama, lepas dasar seperti yang dilihat pada gambar A, metode rawai seperti yang dapat dilihat pada gambar B, metode rakit apung seperti yang dapat dilihat pada gambar C, jalur atau kombinasi pada gambar D, serta keranjang atau kantung pada gambar E. Selain itu, metode pembesaran dapat dilakukan dengan metode tebar. Adapun untuk kerangka pikir dapat kita lihat bersama pada layar. Selanjutnya untuk metode penelitian, di mana berdasarkan tujuan penelitian pertama, variabelnya berupa potensi dan permasalahan yang ada yang terdiri atas produksi rumput laut, pola distribusi rumput laut, sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur kawasan, di mana teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, dokumentasi, wawancara, serta studi pustaka, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis ketenagakerjaan, analisis LQ, dan analisis ketersediaan infrastruktur.
Selanjutnya, untuk tujuan rumusan masalah kedua, variabelnya berupa faktor internal dan eksternal yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, di mana teknik pengumpulan data diperoleh dari kompilasi data hasil rumusan masalah pertama, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis SWOT dan AHP. Selanjutnya, untuk pertanyaan penelitian pertama, ditinjau dari hasil produksi rumput laut, di mana selanjutnya yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, apa saja potensi dan permasalahan. Selanjutnya itu untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, apa saja potensi dan permasalahan yang ada dalam kawasan budidaya rumput laut Kecamatan Tanah Lili. Yang pertama ditinjau dari hasil produksi rumput laut. Dapat kita lihat bersama pada tabel bahwa hasil produksi rumput laut di Kabupaten Luwu Utara dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Begitupun dengan hasil rumput laut pada Kecamatan Tanah Lili yang memiliki nilai yang tinggi meski pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan yang cukup drastis. Namun, kembali mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Kemudian untuk nilai LQ budidaya rumput laut sendiri memiliki hasil di atas satu, lebih dari satu, yang menunjukkan bahwa komoditas rumput laut ini merupakan sektor basis dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya, untuk pola distribusi rumput laut sendiri, di Kecamatan Tanah memiliki dua alur. Yang pertama, petani atau produsen menjual rumput laut mereka langsung kepada pedagang besar yang datang pada kawasan budidaya. Kemudian pedagang besar inilah yang akan mendistribusikannya lagi ke industri-industri pengolah besar atau eksportir. Yang kedua, petani atau produsen menjual rumput laut mereka yang dalam keadaan basah kepada pedagang pengumpul. Kemudian, pedagang pengumpul inilah yang akan melanjutkan proses pengeringan, lalu menjualnya ke pedagang besar, dan pedagang besar yang akan menjualnya ke industri ke pengolah besar atau eksportir, di mana eh, harga beli oleh pedagang besar lebih besar dibandingkan harga beli oleh pedagang pengumpul. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan sumber daya manusia mengelola potensi yang ada, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari banyaknya jumlah tenaga kerja yang tersedia. Adapun jumlah tenaga kerja dihitung menggunakan APTK atau angka partisipasi tenaga kerja, di mana dapat dilihat bersama bahwa angka partisipasi tenaga kerja di Kecamatan Tanah Lili memiliki nilai yang tinggi, yaitu di atas 50%, yakni 67,18%. Adapun dari data yang dihasilkan, 835 orang diantaranya telah terdaftar sebagai anggota kelompok budidaya rumput laut di Kecamatan Tanah Lili. Untuk kelompok budidaya sendiri, terdapat 49 kelompok budidaya di Kecamatan Tanah Lili. Namun sayangnya, kelompok-kelompok yang ada ini tidak berjalan dengan aktif, padahal keberadaan kelompok juga memiliki peran penting dalam kegiatan budidaya rumput laut. Selanjutnya itu untuk ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur memiliki peranan yang penting dalam kegiatan budidaya, di mana kegiatan budidaya dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh infrastruktur yang pertama, yaitu kebun bibit ada dengan lokasi penanaman dilakukan di laut,
di mana setiap petani telah memiliki lahan mereka masing-masing, seperti yang dapat dilihat pada gambar 1. Untuk gudang penyimpanan tidak ada, sarana pengangkut ada, setiap petani telah memiliki perahu untuk mengangkut rumput laut mereka dari lokasi penanaman ataupun menuju lokasi penanaman, seperti yang dapat dilihat pada gambar 2. Selanjutnya, ruang pencucian dan laboratorium tidak ada. Toilet ATM CK ada, masih digunakan, namun kondisinya kurang terawat. Terdapat 1 unit di Desa Munte, seperti yang dapat dilihat pada gambar 3. Selanjutnya untuk listrik ada, di mana kebutuhan listrik telah terpenuhi dan menjangkau semua kawasan, seperti yang dilihat pada gambar 4. Selanjutnya untuk sarana penjemuran ada, di mana petani masih menggunakan jaring atau terpal sebagai alat jemur. Hal ini belum sesuai dengan standar nasional Indonesia, yaitu idealnya menggunakan para-para, seperti yang dapat dilihat pada gambar 5. Adapun untuk peta lokasi penjemuran rumput laut dapat dilihat pada gambar 6. Selanjutnya untuk industri pengolahan ada, di mana terdapat satu kelompok usaha yang dikelola oleh masyarakat yang berada di Desa Poreang. Adapun produk olahan yang dihasilkan berupa kerupuk rumput laut dan dalam pengembangan untuk produk minuman rumput laut, di mana hasil produksi tersebut telah dipasarkan ke seluruh raya, seperti yang dapat dilihat pada peta di gambar 9. Selanjutnya untuk air bersih ada, dan telah memenuhi kebutuhan hidup dan kegiatan budidaya rumput laut, di mana sumber air bersih ini sebagian besar didistribusi oleh PDAM dan sebagian besar lagi dari sumur bor. Selanjutnya, untuk aksesibilitas ada, di mana akses mudah dijangkau dengan material aspal dan beton. Jaringan jalan yang ada juga mampu dilalui kendaraan roda 2, roda 4, ataupun lebih sepanjang tahun. Untuk peta jaringan jalan dapat dilihat pada gambar 10. Selanjutnya untuk pembuangan limbah tidak ada. Pada lokasi penelitian ini belum terdapat tempat khusus untuk menampung limbah hasil budidaya. Masih terdapat banyak titik-titik sampah hasil budidaya, seperti yang dapat dilihat pada peta gambar 11. Selanjutnya yaitu dermaga dan pelabuhan ada, dengan kondisi yang baik sangat membantu dalam proses pengangkutan rumput laut dari lokasi penanaman. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan penelitian kedua. Bagaimana strategi pengembangan kawasan budidaya rumput laut dalam kawasan metropolitan di Kecamatan Tanah Lili? Hasil potensi dan permasalahan yang ditemukan pada rumusan masalah pertama kemudian diklasifikasikan ke dalam matriks IFAS dan matriks EVAS, di mana matriks IFAS ini terdiri atas kekuatan dan kelemahan, sedangkan matriks EVAS terdiri atas peluang dan ancaman. Pengklasifikasian tersebut kemudian diberi bobot dan rating. Kemudian hasil perhitungan kekuatan dan kelemahan akan menghasilkan sumbu X pada diagram SWOT, sedangkan hasil perhitungan peluang dikurang ancaman akan menghasilkan sumbu Y pada diagram SWOT, di mana hasil perhitungan X yaitu 1,92, sedangkan hasil perhitungan untuk sumbu Y yaitu 0,21. Selanjutnya disusun strategi pengembangan kawasan budidaya rumput laut, di mana strategi SO didapatkan dari hasil kekuatan dan peluang, strategi ST didapatkan berdasarkan kekuatan dan ancaman, hasil strategi WO didapatkan berdasarkan kelemahan dan peluang yang ada, serta strategi WT didapatkan berdasarkan kelemahan dan ancaman yang ada. Selanjutnya, pada diagram SWOT dapat dilihat bahwa strategi pengembangan kawasan budidaya rumput laut ini berada pada kuadran 1, yaitu menggunakan strategi SO, di mana strategi SO ini terdiri atas meningkatkan perhatian dan komitmen pemerintah terhadap kegiatan budidaya untuk menghasilkan rumput laut yang lebih berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan melakukan pelatihan terkait pembudidayaan rumput laut. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan akses jalan dan perbaikan terhadap jalan yang mengalami kerusakan, seperti yang dapat dilihat pada gambar 3 merupakan peta rekomendasi lokasi perbaikan jalan di Kecamatan Tanah Lili. Dan yang keempat yaitu mengembangkan industri pengolahan rumput laut. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4, itu merupakan peta rekomendasi titik-titik penambahan industri pengolahan di kawasan budidaya. Berdasarkan hasil strategi pengembangan yang telah didapatkan menggunakan analisis SWOT sebelumnya, kemudian ditentukan lagi strategi mana yang menjadi prioritas menggunakan analytical hierarchy process atau AHP yang diolah menggunakan expert choice. Hasil menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan melakukan pelatihan terkait pembudidayaan rumput laut merupakan strategi prioritas untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu penutup.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kawasan budidaya rumput laut di Kecamatan Tanah Lili memiliki potensi sebagai berikut. Pertama, kawasan budidaya telah ditetapkan dalam regulasi terkait dan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Yang kedua, hasil produksi rumput laut di Kecamatan Tanah Lili yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Ketiga, angka partisipasi tenaga kerja di Kecamatan Tanah Lili memiliki nilai yang tinggi dengan persentase 67,18%. Yang keempat, pola distribusi tidak melewati banyak tangan sehingga peluang mendapat harga tinggi lebih besar. Yang kelima, akses menuju kawasan budidaya yang mudah dijangkau. Dan yang keenam, ketersediaan listrik dan air bersih dalam kebutuhan petani serta telah tersedia industri pengolahan skala kecil. Adapun untuk permasalahan yang ada antara lain keberadaan hama dan penyakit berdampak pada kualitas hasil produksi. Yang kedua, kondisi perubahan iklim. Ketiga, harga rumput laut yang fluktuatif, terdapat banyak kelompok budidaya namun tidak berjalan aktif, masih kurangnya pengetahuan petani terkait budidaya rumput laut dan upaya dalam mengatasi gagal panen, serta kurangnya infrastruktur pada kawasan budidaya rumput laut, seperti penggunaan para-para, gudang penyimpanan laboratorium dan ruang pencucian, serta tempat pembuangan limbah atau sampah hasil budidaya yang belum ada. Adapun berdasarkan hasil analisis IPAS-EPAS didapatkan bahwa strategi rumput laut Kecamatan Kandili berada pada kuadran 1, yaitu penggunaan strategi SO dalam matriks SWOT. Adapun strategi yang ditetapkan yaitu meningkatkan perhatian dan komitmen pemerintah terhadap kegiatan budidaya untuk menghasilkan rumput laut yang lebih berkualitas, meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan melakukan pelatihan terkait pembudidayaan rumput laut, melakukan pemeliharaan akses jalan dan perbaikan terhadap jalan yang mengalami kerusakan, serta mengembangkan industri pengolahan rumput laut. Selanjutnya, strategi pengembangan yang menjadi prioritas untuk dilakukan yaitu meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam melakukan pelatihan terkait pembudidayaan rumput laut. Adapun saran yang diberikan yang pertama dalam penelitian ini tidak menggunakan teknik analisis yang secara khusus mengkaji harapan petani terhadap pengembangan kawasan budidaya rumput laut ini. Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya dapat memasukkan harapan petani sebagai variabel sebelum merumuskan strategi pengembangannya. Yang kedua, rekomendasi strategi dalam penelitian ini masih ada beberapa yang bersifat umum. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat memberikan strategi-strategi yang lebih spesifik ditinjau dari sisi perencanaan wilayah dan petanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.